itu ada faktor stres karena kan um, kalau kondisi sakit kan opnam gitu maksudnya di rumah sakit itu um, kondisi di rumah sakit ya kayak kita aja kalau misalnya di opnam kan pasti mikirnya kayak nggak enak banget kan di rumah sakit tuh pikirannya tuh udah jauh-jauh kayak mikirnya tuh lebih ke negatif gitu lebih ke negatif gitu akhirnya stres gitu itu makanya kita sama faktor stres juga nanti bisa mempengaruhi terhadap peningkatan kebutuhan gizi gitu. Makanya kalian yang sekarang masih kuliah terus jangan kuliah sambil kerja terutama itu apa ya namanya kalau bisa minimalkan untuk ngerasa stres gitu karena ketika orang ngerasa stres itu kebutuhan gizinya sebenarnya meningkat tanpa kalian sadari gitu. Nah ini juga ada anjuran karbohidrat, protein, lemak, cairannya gitu. Terus udah ini terakhir untuk penutupnya yang paling penting sebenarnya dari pengaturan nutrisi atau kebutuhan gizi setiap individu baik di tingkatan usia manapun itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu dari usia karena tadi usianya kayak bayi, balita itu kan usia dan di setiap usia itu ada yang namanya proses atau tujuan yang harus dia capai di usia itu kayak misalnya bayi berarti dia harus ada pematangan organ pematangan fisiologisnya terus kalau misalnya kayak remaja dia ada pematangan dari seksualnya gitu kan itu kan ada goalsnya kan ada tujuannya makanya itu berbeda-beda terus kemudian jenis kelamin kayak laki-laki sama perempuan tuh beda karena laki-laki tuh biasanya masa ototnya lebih banyak makanya dia butuh lebih banyak protein tapi kalau cewek dia lebih banyak sel lemaknya itu makanya dia sebenarnya butuhnya tuh asupan apa namanya protein sama sayur buah vitamin mineral terus berat badan sama tinggi badan itu ya tadi mempengaruhi status gizinya kan terus ada aktivitas fisik ya tadi orang yang kerja atau anak sekolah tuh beda-beda ininya apa namanya kebutuhan gizinya dan antara orang yang kuliah di rumah online sama kuliah yang mungkin dibarengi sama rapat-rapat atau organisasi ya beda lagi gitu terus ada body image itu lebih ke apa ya mindset kali ya mindsetnya si anak biasanya kan di remaja gitu yang dia tuh bener-bener masa apa ya masa mencari jati diri lah dan biasanya terombang-ambing sama tren karena kita hidup di era digital gitu dan digital itu bisa banget mempengaruhi mindset kita makanya body image itu sangat penting banget makanya kalau misalnya usia-usia kita tuh kalau kita kan biasanya usianya udah 20-an ke atas ya kalau usia-usia 20 kayaknya lebih orientasinya bukan ke itu lagi sih tapi ada beberapa masih gitu. Terus ada faktor fisiologis atau metabolismenya kayak tadi ketika orang itu metabolismenya cepat atau lambat itu ya nanti berbeda terus ada faktor patofisiologis itu kayak orang terkena penyakit tertentu nah jadi yang tadi kita pelajari itu tuh tentang kebutuhan gizi orang-orang yang sehat tapi kalau misalnya nanti ada kondisi yang mengharuskan dia itu ada peningkatan energi dari kondisinya dia kayak misalnya dia sakit atau dia harus operasi atau apa itu nanti beda lagi pemenuhan gizinya atau kebutuhan gizinya itu beda lagi tergantung sama itu tadi terus ada faktor sosioekonomi ya sama sih kalau sosioekonomi ya kasarannya perihal uang gitu kan sama pantangan-pantangan gitu terus ada lagi diet sih lebih ke diet kalau misalnya itu ketika kita menjalankan diet tertentu otomatis kan kebutuhan gizi juga akan berkurang dan itu menjadi efek atau akibat dari status gizinya gitu nah terus ini ada persentase kebutuhan zat gizi makro kayak tadi ketika energinya itu sekitar 1000 atau 2000 itu nanti harus dibagi dari 3 tahap ini karbohidrat, protein, sama lemak tapi kayaknya nggak terlalu ini banget cukup tahu aja kalau karbohidrat itu persentasenya sekitar 45-65%.
dari total energi. Jadi tinggal dikaliin aja kalau misalnya kebutuhan energinya kalian itu 2000, soal 2200. Ya udah kalau misalnya karbohidratnya mau dipenuhin sekitar 50%, ya udah 50% dikali 2200, nanti dibagi 4 karena karbohidrat itu kan kita tahunya cuma gram ya, kayak nasi berapa gram, terus roti berapa gram, kayak di kemasan-kemasan kan juga pakainya gram, jadinya dibagi ke gram itu kalau karbohidrat dibagi 4. Protein juga sama, nanti kayak gitu dibagi 4, lemak dibagi 9. Karena di sini kalori makanan 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori. Berarti kan 4 kilokalori juga sama dengan 1 gram karbohidrat. Kalau misalnya dibalik dari awal tuh karbohidratnya diketahui ini dalam bentuk gram. Gimana caranya biar jadi kilokalori? Ya berarti misalnya 10 gram karbohidrat mau jadi kilokalori ya tinggal dikali 10 dikali 4, jadi 40 kilokalori gitu. Terus untuk statement terakhirnya, acuan dalam memenuhi kecukupan gizi itu bagi masyarakat Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Itu kayak tadi yang tabel-tabel yang ditampilkan di depan, di slide depan, itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Itu oke, udah selesai. Gimana dari sini sampai sini ada yang mau ditanyain atau diskusiin gitu tentang materi yang udah saya sampaikan tadi? Teman-teman? Udah, kalau misalnya nggak ada nanti ini nanti untuk biar gampang gitu ya untuk kondisi lama gitu ya, mungkin saya nanti minta dibikin grup aja kali ya, kita berlima itu masukin ke grup. Bapak ini gimana? Ya Bu, ntar dimintain bikin grup aja. Ya nanti biar apa ya, saya juga langsung bisa ngasih kepadanya ke kalian. Kalau misalnya kayak kalian ada satu dua hal yang pengen ditanyain tentang apapun itu bisa langsung ke saya gitu loh, nggak usah pakai orang kedua gitu. Takutnya kan kalian juga sibuk masing-masing gitu ya. Gitu paling kayak gitu aja ya. Iya Bu, iya Bu. Oke. Terus nanti kuisnya tetap lanjut ya, kalau misalnya belum diisi bisa diisi lagi. Nah, ya apa namanya, kuisnya itu juga saya kasih tuh bukan hanya untuk saya dapat nilai kalian juga, tapi lebih kayak evaluasi ke saya sendiri. Maksudnya dengan saya jelasin kayak gini tuh kayak kalian udah nggak sih gitu, kalian nggak sih gitu, karena kan ya saya juga baru gitu, saya juga ada pengalaman ini, makanya biar evaluasi buat diri saya sendiri ketika ngejelasin itu tuh intinya tuh kalian dapat apa enggak gitu. Makanya kan saya juga memberikan akses buat kalian itu tetap bisa tanya atau tetap bisa diskusi tentang hal apapun yang memang kalian tuh masih belum paham gitu. Di luar jam kerjaan ini kan jam kerjaan ini kan lebih buat formalitas gitu ya, misalnya bisa fleksibel. Gimana Sofia? Iya Bu, maaf tadi lagi ngomong sama teman si Omnisnya. Iya nggak apa-apa. Ya udah, kalau misalnya emang gak ada yang mau di ini lagi, akhir aja kali ya, karena udah sore juga aku mau sholat asar ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, makasih juga semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Fani bisa langsung bikin grup aja ya. Nanti kalian jadi admin, dimasukin aja semuanya.
Oke. Iya Bu. Oke, makasih semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin maaf ya. Iya Bu.